Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul imam la takhliqu aswarul aqdar. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami utawi kuwate sejo, pira-pira sejo, kuatnya keinginan. Iku la takhriqu ora bisa bedah apa sawabik aswarul aqdari ing pira-pira garise pestet, garise takdir, ing pira-pira watese takdir. Hadhil hikmatu utawi ikilah hikmah, maksudnya ya sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Ini kalau dihitung kan hikmah yang ketiga dari poin-poin yang telah kita lalui kemarin. Ini yang ketiga hikmah. Jadi hikmah ini iku kataklili kaya dene naklili. Naklili iki ya menjelaskan mana atau mengklarifikasi. 5 maring barang qoblaha kang sadurunge hadil hikmah wa tasluhu lan bagusi apa hadil hikmah aidon kalimaneh anggane la di atas itu dari khale itu tingkah 5 maring barang ba'daha kang sakwuse hadil hikmah kok menikang sing menikang di nun di atas itu jenenge na'at. Na'at itu maknanya sifat, biasa dimaknani kang. Anggere nek kang berarti kan nyipat itu. Disingkat na'at. Nah. Ka'annahu kaya iku setuhune mbayai mu'alif. Kaya setuhune mbayai pengarang kitab iki. Iku kala ngendikan sapa mbayai mu'alif ya nek. Iradatuka. Jadi cara nerangne ngene mbayai nerangne ngono. Iradatuka utawi ngarepake sira, oleh ngarepake sira. Ayyuhal muridu eling-eling murid. Jadi kekarepanmu iku khilafama ing nulayani perkara. Aradahu kang pus ngersakake ing mah. Jadi perkara sing mbok sulayani iki wis dikarepake. Sapa maulaka bendoro ira. Iku la tajidda ora maidai belas apa iradatuk. Naf'an ing manfaati utawa naf'an ing oleh manfaat. Li'annahu krana setune kelakuan titik telu kuwi jenenge singkatan dari kata sa'an. Sa'an ini maknanya kelakuan, sya'an disingkat dhamir sa'an. Iku idza kana tatkalane ana apa sawabikul himami kuwate pira-pira sejo. Ayil himami tegasi pira-pira sejo asawabi kang enggal-enggal nglapeti. Ai syariatit taksiri tegese kang enggal-enggal nglapeti fil asya'i ing dalam pira-pira suwiji-wiji. Ngelapet iki artinya ngepek atau enggak ada dampak sama sekali. Wahya utawi himam iku qawiyun nafsi kuwate nafsu allati nafsu tanfa'ala kang dadi kegawe kang dadi guna enek gunane ngene. Anha saking allati apa al asya'u pira-pira suci-suci.
wa takunu lan ono opo asya opo suwiji-wiji lil waliyi keduwene wali iku karomatan keramat yukalu dan ucapaken apa fi'lu kada kalimat fi'lu kada fa'ala kada fa'ala usagawe sapa wali kada ing mengkene bihimmatihi kelawan sejane wali gitu. Idza wajjahaha tatkalane madhepake sapa wali ing imah ilahi maring da pawajada mongko nemu pawujita mongko den temu apa da wali gorihi lan keduwene liyane wali kasakhiri kaya tukang sihir wal aqini lan wong kang duwe peninggal kang landhep iku ihanatan dadi dolanan ihanah iku kehinaan la tanfa'alu ora dadi kegawe ora dadi guna anha saking asya anha saking imah apa al asya'u pira-pira suwiji-wiji illa bi takdirillah taala kejaba kelawan takdiri Allah taala ai bi idnihi tegese kelawan izine Allah taala subhanahu wa taala fal himamu mongko utai pro sejo ghairu sawabiki kang sak liyane kang kuat maksudnya kang tidak nglabeti kahimmatika kaya oleh kaya sejo ira ayyuhal muridu eling-eling murid iku la asara ora ana labet iku maujud laha keduwene himam ghairu sawabik min babin aula saking bab kang luwih utama fa fi hadza mongko iku tetep ing dalem iki tak siring gitu. Bitinar nuri itu ngadepake sapa ngadepake geni lupa ki hadza nirun Petrusane nuritu naril harbi kok kene titik tatritu naril khirsi nah ya bener ngadepake geni lupa artine keinginan sing kaya geni lupa al mustaghilati kang mulat musta'ilati kang mulat fi qalbihi ing dalam atine murid hatta yukhayyala sehingga den cikraake den bentuk cikra itu bentuk atau mengkhianati lahu kedune murid apa anna dzalika syai'u setune mengkono syai' inana dzalika syai'a ya iku mutawwi'un kekuasaan yadahu ing tangane murid wa anna ulan setune murid iku yudriku nemu sapa murid ing syai' mahalatan kali mesti ngene wal ibal tutu fi qoli sahabi kuliman min idafati syukur artinya gini ya. Iki saya tak ulangi kembali keinginan yang kuat dari hati sekuat apapun itu keinginan tidak akan bisa merubah batas-batas ketentuan yang telah dibuat oleh Allah yang kepenting takdir
Nah ya, takdir Allah. Jadi bagaimanapun kekuatan kita, keinginan hati kita, nafsu kita, yang mungkin saat itu pun juga seakan-akan ngelabeti, tapi tanpa izin dan kudrat Allah tidak mungkin terjadi bagaimanapun. Anggapannya gini, kalau sesuatu terjadi itu mungkin dengan asbab usaha yang kuat. Kayak di sini ada istilah tawajuh. Tawajuh itu upaya yang kuat yang terjadi di luar nalar. Jika itu dialami oleh seorang wali, maka itu disebut karomah. Tapi jika itu dialami oleh seorang yang fasik, maka disebut istidraj atau penglulu, atau di sini bahasanya ihanah. Ihanah itu ya hal yang merendahkan, penghinaan. Nah, apapun upaya itu tetap tidak bisa lari dari batas-batas takdir Allah. Meskipun terjadinya itu di luar nalar kita seperti karamah dan sebagainya, yang jika di dalam diri wali tentu disebut karamah. Umpamanya seorang wali dengan upaya entah itu doa, entah wirid, entah apa, megang daunnya tahu-tahu jadi uang, mana gitu kan. Nah, jadinya uang ini pun, berubahnya dari daun dari uang ini pun tidak disebabkan karena umi-umi wong iki mau, tapi tetap karena takdir dan izin Allah. Nah, begitu juga hal yang luar biasa yang terjadi pada orang yang fasik. Orangnya nggak tahu opo-opo, tukang maksiat, nggak pernah nuruti perintah Allah. Ya seperti itu, kurang lebih aja. Mungkin dia megang batu, tahu-tahu jadi emas, atau mungkin sapu tangan, tahu-tahu jadi burung, jadi apa? Itu pun tanpa seizin Allah dan takdirnya tidak mungkin terjadi. Mana mungkin usaha seseorang yang datangnya berikut bisa merubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah di zaman dulu. Gitu loh. Kemarin pernah saya contohkan. Ibarat kita ini sudah berjalan sesuai takdir yang sudah ditentukan. Ketentuannya sudah ada. Ibarat kita ini dalam satu rombongan naik bis lah. Ya, bis itu berjalan sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan Allah. Meskipun kita di dalam bis itu entah berupaya bagaimanapun, lari sekencang apapun kita di dalam bis, tidak akan merubah atau mempengaruhi gerak lajunya bis yang sudah ditentukan. Kita sudah naik di atas kodrat takdir Allah. Meskipun kita berupaya bagaimanapun di dalam bis itu, tetap tidak bisa mempengaruhi lajunya bis. Kalau ketentuan sebegitu ya segitu. Nah, kita di dunia ini juga begitu, beraktivitas bagaimanapun itu tidak akan merubah ketentuan yang sudah ada. Ya, terus gimana kita meyakini dan menganggapnya segala sesuatunya? Ya, itu tadi, kalau toh kita berdoa, kalau toh kita melakukan usaha, anggap saja itu juga bagian dari takdir yang sudah ditentukan.
oleh Allah. Itu ceritanya banyak, contoh-contoh banyak. Jadi hal yang datang kemudian dalam arti kita lagi sedang alami ini, tentu nggak mungkin bisa merubah ketentuan yang sudah diputuskan di zaman azali. Nah, karena di sini nanti saya perlu sampaikan beberapa perkenaan itu. Idhafatul qauluhu sawabikul himam, itu kan diterusnya, itu hanya keterangan aja. Adapun dawe mbayai mu'alif atau musonib sawabikul himami, rupane dawuh sawabikul himam iku min idhafatis sifati, setengah saking idhafatus sifah. Idhafatus sifat itu menyandarkan atau menggandeng kata sifat ilal mausufi maring lafat kang den sifati. Jadi sawabikul himam, sawabik iku ya sifat toh, idhofah itu idhofake maring kata sing disifati. Himamun kan sifat, himam itu keinginan. Kama nuqarriru kaya oleh wis netepake sapa Mbah Musonib hikmah wa fi qoulihi lan ing dalam dawuh Mbah Musonib aswarul aqdar, rupane dawuh aswarul aqdar iku min idhafatil musyabbah bih lil musyabbih, yaiku nyatane saking idhofae perkara kang den rupake lil musabbihi maring perkara kang musabbahi maring perkara kang diserupani. Perkara sing diserupake disandarke maring perkara yang diserupani. Perkara sing dicontohake ya disandarke maring perkara sing dicontoni. Contohnya kayak aswarul aqdar itu. Aswarul aqdar itu kan ibarat batas takdir, batasnya takdir. Ya, sampai di situ. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang berkenaan dengan sawabikul himam tadi. Apa yang dimaksud dengan kuwate keinginan nafsu? Biasanya itu selalu dibarengi dengan perkara terus. Makanya saya ambil beberapa referensi meskipun kitab yang sama tapi caranya beda, yang mensarainya beda. Jadi kuwate himam iku nek wong duweni himam sing pengin sugih, keinginan itu kan himam namanya. Wong nek pengen sugih kuat keinginannya, mesti munculnya beberapa usaha, entah itu ya memperluas kebune, entah itu memperluas usaha dagangnya, entah itu buka dodolan, jualan apa saja. Itu kan bentuk-bentuk kasab, bentuk-bentuk penggawean. Terus muncul juga dari keinginan yang kuat itu kadang doa. Ini dua, ada tiga nih ya, ada tiga. Siji, wong nek duweni kekuatan keinginan yang kuat, dia akan tergerak untuk berusaha. Kemudian gerakkan pula untuk berdoa. Nah ini, nah berdoa ini ya macam-macam, dengan doa yang panjang atau yang pendek, yang serius atau tidak serius, yang ikhlas atau tidak ikhlas, khusyuk atau pokoknya dengan dibarengi doa. Karena duwe keinginan yang kuat itu. Terus yang ketiga tawajuh itu tadi. Ini akan terjadi muncul
tiga perkara ini. Ya, makanya tak tulis sisi. Oke, mohon maaf ya, sing kene rasa dengan. Iki ceritanya kok noto keyakinan kita yang mungkin selama ini belum mapan. Sawa bikul, ya, sawa bikul imam. Ya, la tahriku aswarol aqdar. Biasanya gini kok muncul. Wong nek duwe kekuatan imam yang kuat, maka muncul yang namanya kasar, bentuk usaha, mergawe topo. Nomor loro doa, ya tunggu. Nomor telu tawajuh. Tawajuh ini dua. Nek bagi wali disebut karomah. Nek bagi wong fasik, wong jahat, wong ladra disebut istidraj. Ini istidraj. Nah, mungkin saat ini kita lagi di sini. Nah, tiga-tiganya ini, tiga ini ya, itu disebut asbab. Bagaimanapun asbab. Andaikan kok umpamanya dengan usaha yang semula miskin kok jadi ono perkembangan lah, juga lantaran dungo, atau dengan serius dia wiridnya kuat, tirakatnya, riadohnya kuat, muncul seperti ini bagi yang wali. Ada ini kabeh ikut tetap disebut asbab. Iki wis. Jangan sampai mempunyai keyakinan bahwa ini untungnya penginannya tak tungakno. Nah, ya ta? Atau mungkin aku bisa begini nih, iki lantaran iki berusaha iki. Nah, itu sudah salah. Sudah salah. Jadi tiga-tiganya ini asbab. Perlu diingat itu. Nah, istidrat itu penglulu sebetulnya. Istidrat itu ya penelanjuran kan. Istidraj. Penelanjuran, penglulu. Lawan kata karomah itu. Itu wis. Saiki berikutnya. Iki spol dari sini. Jadi keyakinan kita yang mungkin selama ini ada dalam benak kita, umpamane iki lantaran ngombe obat iki akhirnya penyakitnya jadi waras, ya, atau sebab ini ya nek diakuni sebab tapi nek itu bisa diyakini bisa merubah takdir, itu salah gitu loh. Jadi semua itu adalah sebab, termasuk dungo itu termasuk salah satu sebab. Sedangkan sebab itu nanti akhirnya gini, sebab itu tidak akan merubah sedikit pun akan takdir Allah. Ini contohnya gini. Ini referensi yang berikutnya. Famani taqoda, ya, famani taqoda. Barang siapa yang meyakini, menakutkan annal asbaba, bahwa sesungguhnya sebab-sebab iku tu'assiru. Tu'assiru itu artinya mengefek, membawa dampak. Mongko utaiman iku kafirun, kafir. Ini satu. Barang siapa yang meyakini bahwa sebab itu membawa dampak, maka dia kafir. Termasuk ini kafir. Nek meyakini bahwa tiga-tiganya ini adalah bisa mengefek, ya, maka itu bisa jadi kafir. Itu yang perlu kita hati-hati. Apalagi wong sing biasa nampa tamu. Mohon maaf. Ya, nampa tamu. Ini bahaya banget. Makanya ini perlu ditoto banget akidah kita. Makanya tak kembali nih. Dibaleni bab ini.
Kemudian yang kedua, ini saya sengaja mencari referensi yang di sini kurang lebih saja deh. Cuma saya lebih jelasin. Nomor dua, wa mani taqoda. Barang siapa yang meningkatkan anal asbaba, bahwa sesungguhnya sebab itu tu'assiru bi kuwatillah. Nah, kan hampir-hampir mirip ya. Bi kuwatillahi wa bi qoli. Kayak bener kan ini? Bi kuwatin ja'alahallahu fiha fahuwa fasikun. Ini hampir-hampir bener kan, koyok-koyok bener tapi salah, ini jadi kafir. Artinya gini contoh. Barang siapa yang menekatkan, meyakini bahwa sebab itu membawa dampak, bisa mempengaruhi karena kekuatan Allah yang dijadikan di dalamnya, maka dia fasik. Contoh umpamanya, kita meyakini bahwa obat itu mempunyai dampak, bisa menyembuhkan penyakit, ya karena Allah punya kekuatan di situ. Atau semacam contoh, api bisa membakar atau pisau bisa memotong karena ada kekuatan Allah di situ. Koyok ini kan koyok bener tuh, karena tidak menyinggung Allah, tidak meninggalkan Allah. Tapi itu pun tetap salah karena masih ada apinya, masih ada pesonya dulu. Jadi masih melibatkan peso dan api dan obat itu tadi. Padahal nanti jawabannya di berikutnya. Jadi diulang lagi, baru dua. Jadi barang siapa yang meyakini bahwa sebab itu bisa membawa dampak karena kekuatan Allah yang ada di situ, maka orang itu disebut fasik. Fasik itu menggila-gila, pengrusak. Nah, itu fasik. Dan itu kalau tidak ada keterangan begini, bisa jadi kita selama ini yakini gitu. Yo bener obat, tapi kan Gusti Allah sing ngono. Lah, ini kan cek enek obat itu. Jadi obat itu sebagai asbab saja. Dan sedangkan asbab itu enggak berpengaruh apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada 4 macam itu. Yang ketiga, wa man i'tada anal asbab wa man taqada annal asbaba, makanya kita tak kokon nek iso nggo oret-oretan. La tu'assiru, kali ini la tu'assiru. Wal mu'assiru huwallah. Wal mu'assiru huwallah. Ya. Wahdahu. Ini panjang. Walakin idza wujidat asbab. Idza wujidatul musabbab. Jadul musabbab. Yang ini. Bahwa jahilun. Ini begini. Ini ya hampir mirip kayak bener, padahal beneran ujung-ujungnya jahil. Barang siapa meyakini, mengiktikadkan bahwa sebab-sebab seperti ini tidak ada yang membawa dampak, ya, hampir benar kan?
Sedangkan yang membuat dampak itu hanya Allah semata wahdahu. Akan tetapi dia mempunyai keyakinan begini, ketika ada sebab pasti ada musabab. Ya masih ada lagi kan? Ketika ada sebab pasti ada musabab. Ketika ada terbakar pasti ada yang membakar. Kayak api membakar kayu. Kayu terbakar sebab api. Ada sebab, ada musabab. Kalau ini diyakini, dia jahil. Karena dia tetap meyakini sesuatu di luar Allah yang punya efek, punya dampak. Gini. Angel bapak no akidah itu ternyata susah. Tapi ini gak ngaji yo kelewat tenan gitu. Ya. Nah sekarang anu nanti gue saya. Bagaimana? Jadi yang keempat. Sekarang yang keempat. Ini makanya perlu nih dikai urat-uratan supaya gitu. Yang keempat ini baru benar. Coba kita lihat apa bedanya. Wa mani taqoda. Taqoda ya. Wa mani taqoda. Annal asbaba la tu'assiru wal mu'assiru huwa Allah ini wahdahu walakin wahdahu wujudul asbab ini deh wujudul asbab la yulazimu wujudul musabbab ini bahwa muwahhid. Nah ini sudah bahwa muwahhidun. Ini baru benar. Artinya begini, barang siapa mengiktikadkan, meyakini bahwa sesungguhnya sebab-sebab itu pokoknya terlalu gimana? Sebab itu tidak membawa dampak apa-apa. Sedangkan yang membuat dampak, membuat asar, labet, itu hanya Allah semata. Dan sedangkan wujudnya asbab, wujud ini semua tidak mewajibkan terhadap wujudnya musabab. Artinya wujudnya sebab tidak tentu harus ada wujudnya musabab. Nah, inilah baru orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Ini adanya api tidak tentu bisa membakar. Adanya pisau yang tajam belum tentu bisa memotong. Adanya obat belum tentu bisa menyembuhkan, dan seterusnya. Adanya doa, adanya usaha, adanya tawajuh belum tentu mempunyai efek. Yang membuat efek ya hanya Allah semata, itu titik wis. Dan adanya sebab itu tidak harus adanya musabab. Seperti kamu bekerja ini kan sebab. Tidak mewajibkan kamu berhasil. Ataupun keberhasilanmu itu pun tidak karena kasabnya. Dan itu seterusnya. Ini baru disebut wahid. Ini kan berkenaan dengan tadi keinginanmu yang kuat sekali untuk bisa mewujudkan sesuatu, apapun itu, tidak akan merubah takdirmu, tidak akan merubah sedikit pun. Wes toh, mbok riwangi iki telungi. Itu ya bisa saja terjadi, tapi terjadi karena sebab aja. Sebagai sebab saja. Sedangkan sebab itu khadimul takdir, ini sebagai pelayan takdir, pengantar takdir saja. Kita ditakdir kenyang,
pelantarannya apa? Makan. Kita bisa makan pelantarannya apa? Usaha. Pelantaran, pengantar. Dan begitu seterusnya. Nah, yang begini ini nanti perlu ditulis. Iki berkenaan dengan keyakinan, akidah hari-hari lagi. Karena kita setiap hari bergelut dengan itu. Setiap hari bergelut dengan itu. Dengan kebiasaan begitu. Belum lagi tentang asbabnya, kasab tadi ya. Menggawe usaha tadi ya. Contoh begini. Orang yang berkasab, usaha atau kerja itu perlu dipegang ini hati. Ya, papannya kurang nih. Ini gini, satu, man yarar rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi fawa musyrik. Ini, itu. Barang siapa yang melihat atau memandang bahwa rezeki itu dari Allah Ta'ala dan juga karena usahanya, dia meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, tapi karena usaha, dari mana dapatnya uang kalau nggak usaha? Nah itu yang begitu kan. Yang demikian itu disebut musyrik. Ingat-ingat itu. Karena kembali tadi bahwa kasab atau usaha, bekerja, model apa saja, itu hanya sebagai asbab. Ya, asbab. Situ aja. Ya. Ini ki kok nek gak ditatakno ini wah iki akidah lho iki hari-hari nek gak bisa salah-salah terus kita. Nomor siji, ini berkenaan dengan kasab. Kasab artinya bentuk usaha atau kerja apa aja. Ini satu pandangan orang. Man yara melihat ya ar-rizqa terhadap rizki ya rizqa minallahi itu dari Allah Ta'ala, terus wa minal kasbi dan dari dan karena usaha. Ya bener kabeh teko Gusti Allah nek gak mergawe koyo mangan. Nah ini sing ngene iki bahwa musyrikun, seakan-akan dia ngenyek Gusti Allah. Lah kowe nek gak mergawe apa tak kei ngono kan. Ngenyek Gusti Allah gitu. Berarti Gusti Allah itu rasa ngekei rezeki nek gak kawulane tekrek-tekrek dhewe ngono to kuwi. Saiki nek ini terbantahkan contoh. Kalau semua yang anggapan seperti itu, bagaimana dengan janin yang masih di kandungan itu? Ya, anak yang masih di kandungan itu nggak bisa apa-apa, buru-buru kerja. Jalan aja belum bisa, tapi entah demikian sudah ditanggung rezeki ini karena Gusti Allah. Ya, itu contoh bahwa membantah teori ini tadi, gitu loh. Bahwa nek rezeki itu tuwa Gusti Allah, tapi itu kok mergawe barang. Itu terbantahkan. Buktinya ya akeh wong lumpuh pirang-pirang tahun dia tetap ana rezeki. Ya gitu kan. Nah, ini yang perlu kita toto. Sekarang ini kan kita kadang macam-macam pengakuannya. Yang kedua sekarang, ini musyrik, bisa jadi musyrik. Koyak menyamakan Gusti Allah dengan kasab kita, dengan bekerja tadi. Kemudian yang kedua, man yaro, orang yang memandang rizki terhadap rizko minallahi ta'ala, terus wa huwa la yadri, sementara dia tidak tahu
la yadri ayyughatihu yughatihi amla bahwa syakkun munafikun. Ini bahwa syakkun munafikun. Ini yang mirip dengan di atas. Barang siapa yang memandang bahwa rezeki itu memang dari Allah, memang dari Allah semua, tapi dia gak ngerti aku itu bagian apa ora. Ya kan? Memang rezeki itu kok Gusti Allah, artinya aku itu bagian apa ora. Dia gak sadar ngucap menuki, sedangkan dirinya sudah penuh dengan rezeki saat itu. Entah rezeki sehatnya, entah rezeki umur panjangnya, entah kok ngaku raro, aku lah bagian ora. Ya, ini jenenge meragukan dan menjadi munafik, jadi munafik. Ya. Ini gitu. Ini bentuk keyakinan yang mungkin semua orang memiliki. Ya, nomor loro. Sekarang nomor telu. Ini banyak sekali. Waman yaro, dan barang siapa, dan orang yang melihat, memandang rizqo terhadap rizki, diyakinilah itu minallahi dari Allah Ta'ala. Ya. Wala yu'addi haqqah au yaksilaha, li ajlil kasbi, bahwa fasikun, ada yang musyrik, ada yang munafik, ada yang fasik. Artinya gini, orang yang memandang bahwa rezeki itu dari Allah, tetapi dia tidak menunaikan hak-hak dari rezeki tersebut, bahkan dia cenderung menjalankan dengan usaha maksiat kepada Allah. Bahkan dia berani maksiat karena membelani usahanya tadi. Dia meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, tapi begitu dia dapat rezeki, justru dia tidak menunaikan haknya. Mungkin mestinya perlu disyukuri nggak syukur, mestinya perlu disakati nggak zakat, justru cenderung dipakai untuk maksiat pada Allah, ayat silaha. Bahkan dia berani begitu karena mempertahankan li ajlil kasbi, mempertahankan usahanya tadi. Yang demikian itu orang fasik, orang yang rusak, fasik. Ini nanti kita renungi dulu supaya masuk di hati. Kemudian yang keempat, man yaro ar-rizqa, barang orang yang melihat dan memandang rezeki itu dari Allah wahdahu, Allah semata, wa akhraja haqqahu, kemudian ia tunaikan haknya, ya, dan tidak dipakai untuk maksiat, wala yasilaha, ya, li ajlil kasbi, untuk menunaikan kerjaan tadi, bahwa mukminul mukhlisun. Di sini tuh nih jawabannya, bahwa mukminul mukhlis, ialah seorang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas. Jadi jawabannya, ayo direnungi, dipahami bahwa kita masuk di golongan yang mana.
atau kabeh ora nek. Gitu. Ya mungkin gini ya, nomor satu, orang yang melihat bahwa rezeki itu dari Allah dan juga dari lantaran dia bekerja. Dan ini kebanyakan begitu. Gitu. Bahkan mungkin orang-orang tua dulu kita ngajarin begitu. Lainnya pengen mangan ya bergawe. Ini kan? Bahkan ada yang mengumpat, dari mana dapat uang kalau nggak kerja? Ya, kan gitu kan. Jadi seakan-akan kunci uang ini dikerja. Yang begini ini musyrik. Musyrik. Hati-hati begitu. Karena bekerja itu kembali kepada yang tadi, karena bentuk kerjaan, usaha, dungo, termasuk riyadhah apa saja, itu hanyalah asbab, sebab. Sedangkan di atas sudah diterangkan bahwa al-asbab la tu'assiru, gitu, la takhriqu aksarul akbar, asfarul akbar, tidak akan merubah dan melampaui batas takdir. Tuh. Nomor loro, orang yang memandang bahwa rezeki itu memang dari Allah Ta'ala, sedangkan dia tidak mengetahuinya, entah aku diberi atau tidak. Ya. Kalau orang begini ini disebut munafik. Kenapa kok munafik? Dia ngucap begitu itu loh sudah syarat dengan banyak rezeki yang disandangnya. Kok ngomong nggak ngerti oleh bagian pora. Ini kan munafik saja. Karena dia nggak meneliti saja, Pak. Coba kalau diteliti, diselidiki, dia bisa ngomong begitu juga sudah rezeki. Dia diberi umur panjang rezeki, diberi sehat rezeki. Jadi pandangan rezeki itu mungkin hanya sebatas uang kali ya. Rezeki itu dengan artian yang luas, pokoknya pemberian Allah pada hambanya dalam bentuk apa saja itu rezeki, termasuk umur ini rezeki. Jangan hanya dibatasi tentang uang saja. Makanya wong kadang ndonga ning Gusti Allah itu salah-salah. Banyak juga yang membatasi rezeki ini dewi. Umpamanya ada keluarganya yang sakit di rumah sakit, ya, membutuhkan biaya mungkin 10 juta. Nek ndonga sampai nangis-nangis Gusti ini kalau butuh uang 10 juta untuk biaya di rumah sakit. Ya. Padahal mesti yang akan diberikan Allah itu lebih dari nilai 10 juta. Saya ini umpama dikei 10 juta tenan, tapi sing sakit tetap sakit. Ya, sing di rumah sakit tetap sakit. Itu kan berarti kan membatasi diri. Nek donga iki membatasi rezekine dhewe. Nek donga sekalian aja, ya Allah yang sakit segera disembuhkan. Istiqbalah itu lebih luas. Entah nanti sembuhnya itu melalui lantaran sampai dikasih duit 10 juta lebih, atau mungkin 2 juta sudah sembuh. Bisa jadi. Kadang-kadang kita ndonga itu justru membatasi dewi, membatasi rezeki dewi. Kadang-kadang begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa rezeki itu dari Allah, atau tapi dia mengatakan bahwa aku ya gak ngerti ya oleh bagian pora, itu berarti orang munafik. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga ini, orang yang memandang rezeki itu dari Allah, tapi dia tidak memenuhi hak rezeki itu, bahkan dipakainya untuk bermaksiat, melanggar ketentuan Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Bahkan dia mempertahankan usahanya karena rezeki itu sampai berani melanggar perintah Allah dengan berbagai dalih. Ya, berbagai dalih. Kamu ki yo mergawe ki yo anu wajib ya, memberi nafkah kan wajib.
Sing istilah memberi sing istilah wajib itu kan memberi nafkah. Memberi nafkah itu wajib. Nah, sampai dia mengabaikan kewajiban lain. Entah itu sholatnya, entah itu jumatannya, sampai dia abaikan karena mempertahankan satu usaha tadi. Gitu. Ya orang begini ini ya rusak, fasik itu orang begitu. Gitu. Fasik. Hati-hati kita kadang-kala muncul dalam hati kita sok-sok duweni hukum dhewe ngono ki mau. Paling ora apa-apa wong iki yo golek nafkah ya. Gitu. Paling ora apa-apa kuwi dalile iki. Ini diudik-udik setan di hati ini. Dia mempertahankan anggapannya dewi li ajril kasbin. Dikira rezeki ora dipenuhi hak-haknya. Contohnya diberi sarung. Ya, sarung ini mestinya kan lumrahe nggih sarung iki apa? Lagi salat aja. Ngono lho maksudnya iki. Lumrahe rezeki iki digawe beri nafkah anak bojone kayak tinggi senang-senang digawe poya-poya. Nah, lumpai rezeki ini ditokno zakatnya ternyata nggak disakno zakat. Mergo wis melebihi nasab kan. Ya mestinya ditokno zakatnya ternyata nggak dikeluarkan zakatnya. Justru cenderung dibuat maksiat. Gitu. Nek kadung nyawer biduan sampai atusan, sing abang-abang sing metu. Birui jarang-jarang. Tapi begitu giliran yang ini anak sekolah, udah sing kusut-kusut bilang. Nah itu kan cenderung maksiat yang Tuhan. Ya. Fasik orang begitu, rusak. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, orang yang memandang rezeki bahwa itu dari Allah semata. Memang rezeki dari Allah, dia yakin itu. Dia penuhi hak-hak rezeki itu. Ketika menerima rezeki dia bersyukur, spontan mulut mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia penuhi hak. Kalau itu memang untuk beribadah ya dia gunakan untuk beribadah. Kalau gunanya untuk menolong orang ya dia tunaikan menolong orang. Kalau untuk membuat kemaslahatan ya dia gunakan untuk kemaslahatan. Maksudnya ora ditelep dhewe. Tidak pula dijadikan maksiat, sarana maksiat untuk mempertahankan usahanya. Maka orang yang demikian itu benar-benar seorang mukmin yang murni. Ini. Nah, dalam kita menerima nikmat itu macam-macamnya, macam-macam. Ini sedangkan sikap orang dalam setiap menerima pemberian atau dia nek menghadapi nikmat bersyukur, nek menghadapi cobaan ujian sabar. Itu kan memberikan haknya. Ketika kita ditakdir kok jadi wong taat, maka pandanglah bahwa kemampuan taatmu itu karena anugerah Allah. Itu perlu dipahami itu. Alhamdulillah dibangunkan malam bisa sholat sampai beberapa rakaat, bisa zikir sampai beberapa ribu, baca sholawat sampai beberapa ribu, sampai pagi hari, pagi nanti subuh jamaah lagi. Jangan sekali-kali kau pandang itu gerakanmu atau upayamu, kekuatanmu. Pandanglah itu sebagai anugerah Allah, pemberian Allah. Jadi semua itu ada haknya. Di saat kita dijadikan taat, pandanglah bahwa itu sebagai anugerah, pemberian Allah. Jangan diakoni. Terus di saat kita kok dilakokne ning maksiat, pas kena
nglakoni dosa, kesalahan, atau apa, ya haknya itu apa haknya? Ya segera bertobat, menyesal, lalu istighfar. Segera, nggak usah nunggu koko-koko. Begitu ingat, begitu sadar, segera beristighfar, menyesal, kemudian tobat. Itulah haknya. Nggak usah nunggu koko-koko. Gitu loh. Jadi setiap apa yang kita terima itu mempunyai haknya masing-masing. Gitu. Bahkan ada yang menilai bahwa termasuk bilahi itu juga nikmat. Ada yang menilai begitu malah. Wong nikmat itu bila mana sesuatu itu bisa nyocoki trep neng ati, baru disebut nikmat. Banyak sekali pemberian Allah yang tidak dipandang nikmat. Karena apa? Orang sesuai gak nyocoki, gak ngetrepi neng ati ya. Sudah seringkali saya sampaikan. Wong duit 100.000 ki oke wis. Soalnya pecahan uang di Indonesia yang paling terbesar kan 100.000 tuh. Wis oke. Kanggone wong sing duwe duit 10.000 utawa 20.000. Duit 100.000 ki oke. Tapi uang 100.000 itu kelihatan kecil manakala di hadapan orang yang punya rencana 1 juta. Rencananya iki arep tuku iki tapi regane 1 juta. Jadi duit-duit 100.000 itu terasa kecil. Iku contohnya mergo gak nyocoki, gak ngetrepi ning nafsune. Ya juga jadi nikmat jadinya. Benar. Padahal wong omahe ana TV sing luwarang regane. Tapi wong sak omah beleken kabeh. Ora ana nikmate. Ora ana nikmate. Ternyata dari sekian banyak contoh-contoh itu sing loro sing beleken niku ora mata kita. Tapi hati kita. Gitu. Delok nikmat kita beleruk mergo yo hatine beleken. Kan? Artinya kuwi. Jadi nikmat iku nek pas trep ning ati. Ngono. Masya toh iku makanan lezat kaya apa. Tapi delalah pas cangkeme lagi pahit mergo sariawan. Ora dadi nikmat. Ora dadi nikmat. Seperti itulah. Berarti sing sakit itu ya yang menghadapi itu. Karena setiap pemberian itu ada yang menyambutnya. Ya, kayak pemberian sing bentuk suara, sing nyambut kan telinga. Pemberian sing bentuk bau, berarti sing nyambut ya hidup. Ya, pemberian sing bentuk keindahan, sing nyambut kan mata. Pemberian sing bentuk rasa, sing nyambut ya lidah. Ya, pemberian sing ora bisa ditempuh oleh 4 indera itu berarti ya kanggo penyenggol indera penyentuh. Itu pun benda-benda pemberian Allah dalam bentuk yang dohir, yang fisik. Sedangkan yang non fisik yang menyambut tentu ya hati. Ya, hati. Enek sedih, enek bahagia, enek ridho, enek seneng, enek susah, sumpek. Itu sing ngrasakno ati kabeh. Nah, makanya ya ujung-ujungnya neng iku mau sing loro ki sing apane to ki. Jika nikmat itu benar-benar pemberian Allah, sekecil apapun itu bentuknya tetap dipandang nikmat. Mergo apa? Mripate waras. Nah, lidah ya waras. Padahal ini jadi setiap pemberian Allah akan selalu ada yang menyambutnya. Entah itu yang menyambut telinga, mata, apa saja, atau hati kita.
nompo menemang. Jadi kesimpulannya gini, seperti tadi ya, kesimpulannya berangkat dari ikan tadi, sawabikul imami la takhriku aswarul aqtab, bahwa keinginan yang kuat, sekuat apapun itu keinginan, tidak akan bisa merobek takdir, batas-batas takdir Allah. Sing bentuknya ya macam-macam, si usaha, donga, ini biasanya donga ke sing hati-hati gitu. Biasanya gitu. Bahkan kita sendiri ya kadang-kadang enaknya keberhasilan, alhamdulillah kita mau waras. Oh iya iling mau bengi donga ya. Jadi iling dongane mau bengi gimana? Nah, utama hari itu dia rezekinya lancar. Dia analisa, oh iya kok rezeki lancar ini. Dia analisa tadi malam aku ngerjain apa ya? Oh iya surat waqiah. Nah, seakan-akan rezeki yang barusan diterima itu lantaran surat waqiah yang dibaca. Pada barang wis bener tapi malah di oret-oret sampai tidak salah mana kan gitu. Jadi nggak usah. Jadi apapun yang berjalan ini, yang sedang berjalan ini, ya, ini sudah merupakan apa ya, tayangan, ya, realisasi takdir Allah. Titik wis. Berjalannya takdir Allah. Entah itu yang baik, yang buruk, yang maksiat atau yang taat, sama saja. Jadi jangan dipandang yang taat toh. Bahkan yang tidak baik pun semua sudah takdir. Jangan salah-salah, jangan sampai kita mengatakan masuk Gusti Allah anu sing elek barang nisbat ke Gusti Allah. Siapa yang berani mengatakan bahwa ada di kolong jagat dalam kekuasaan Allah ini ada sebuah kejadian atau suatu perilaku yang di luar takdir Allah. Berarti enak di kolong jagat ini yang sesuatu yang di luar tanggungan Allah lah. Tentu itu nggak benar, salah. Bagi yang buruk, yang baik, yang taat, yang maksiat, yang apa saja sudah itu merupakan qada qadar Allah. Itu sementara keyakinan kita harus ditata menuhi. Itu kok ditandani nek karo Mbah Yai dengan donga apa kaule berikutnya ini. Ya Allah alam bisawab.